sebagai lawyer, dan tidak pantas sama sekali dalam sidang itu disampaikan oleh seorang hakim. Sangat tidak pantas itu. Kelihatan sekali bahwa hakim ini yang Nasrani memang sudah benar-benar ingin memusuhi Muslim. Dia tidak pernah sadar bahwa Muslim ini di negara kita ini yang menguasai lebih mayoritas. Jadi akhlak mereka ini sudah tidak dimiliki lagi dalam memutus suatu perkara. Tapi yang jelas putusan hakim ini bukan cuma sekedar menyesatkan, bukan, tapi membuat dan merekayasa putusan itu seolah-olah ulama ini telah menyembunyikan apa yang disembunyikan, tidak juga dijelaskan. Tadi disampaikan juga bagaimana Ustadz Farid ini dari tahun 97, 95 itu sudah jadi pengurus MUI. MUI loh. Iya. Bukan ecek-ecek itu. Beliau sekarang juga adalah terdaftar sebagai pengurus di salah satu di dua organisasi ulama internasional. Islam adalah umat yang paling banyak dirugikan oleh terorisme. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD, dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini, saya ingin mengatakan di Indonesia ada Islamofobia, dan jangan mengatakan tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan, kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan, semua saksi-saksi ahli mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari persidangan politik di masyarakat. Dan kepada Bapak Jokowi, Anda datang mengundang beliau. Mengapa sekarang beliau dalam keadaan susah di pengadilan Anda tidak berkata apa-apa? Kalau begitu, seandainya Anda mengetahui dia sebagai teroris, Anda bisa juga dianggap sebagai teroris dong kalau begitu. Sudah dengar bagaimana putusan dari majelis hakim. Ya, ingat ya bahwa yang saya sesalkan di sini dalam hal ini adalah dari awal kita sudah tidak mempercayai tentang kepemimpinan majelis hakim. Dari awal kita sudah bersurat kepada Komisi Yudisial dan kepada Ketua Pengadilan Negeri di sini untuk mengganti hakim yang non Muslim. Kenapa? Kita mau meminta untuk perkara ini diputus dengan objektif. Tetapi bagaimana bisa objektif kalau persidangan ini masalah keislaman, kan masalah ayat, masalah istilah-istilah Islam, orang Muslim bisa ngerti nggak? Tidak. Saya sudah 30 tahun jadi pengacara, baru kali yang diambil jadi pertimbangan adalah mencari kelemahan-kelemahan dari dan itu akan mengadu domba antara klien dengan pengacara. Itu sangat tidak benar. Ya, harusnya objektif apa yang terjadi dalam persidangan. Dan nyata disampaikan oleh majelis hakim yang pertama tadi bahwa mereka mengambil dari BAP. Tidak terlalu, makanya kita bingung. Ini pertimbangan-pertimbangan hukum dari mana? Kok dari BAP? Di BAP itu kan kita sudah tahu dari awal baru ditahan 15 hari. 14 hari beliau tidak dapat pengacara. Jadi sungguh luar biasa ini, ya. Jadi kami mohon kembali kepada umat Islam sekalian, kita bersabar. Tapi boleh dong saya juga sebagai lawyer dalam hal ini selama mengikuti persidangan ini mengambil suatu kesimpulan, memang ada yang namanya Islamofobia. Tentang apa yang dilakukan oleh Ustadz kita ini adalah semuanya adalah tindakan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai. Bagaimana menyampaikan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran ini kepada seluruh umat. Ya, beliau menyampaikan kepada presiden. Sejak awal rezim ada tahun 97, beliau sudah hadir di kepresidenan. Itu tidak menjadi sebuah pertimbangan. Penyampaian beliau masalah dakwah tentang sabiluna minal mujrimina sabiluna minal mu'minin. Kemudian itu dijadikan sebuah perkara waktu pada saat beliau diundang di daerah Hambalang. Loh, kok ketika dia menyampaikan di suatu tempat tidak dipermasalahkan, di tempat ini dipermasalahkan, padahal sama apa yang beliau sampaikan. Jadi dalam hal ini insyaallah kita akan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan antara kita dengan pengacara, para pengacara dan klien kita dan keluarga. Ya, apa tindakan-tindakan kita akan lakukan. Kalau saya secara pribadi, 1 detik pun Ustadz saya tidak terima beliau ditahan. Karena kita yakin dalam proses persidangan ini tidak ada sama sekali ada tindakan-tindakan yang mengarah bahwa beliau adalah seorang terorisme. Jauh itu. Bahkan beliau sangat konsisten
Apalagi Ustaz Farid dari awal, dari tahun berapa beliau menyampaikan tentang jangan mengikuti hal-hal yang berbau sempalan, jangan berdakwah dalam hal-hal yang kira-kira bisa melanggar aturan hukum yang ada. Ketiga, Ustaz ini sangat konsisten dari awal. Sekarang udah menjadi seorang kayak Ustaz Dr. Zain itu kan di MUI. Ini aja tadi beliau udah salah. Hakimnya itu salah menyatakan bahwa beliau sekarang masih di Muhammadiyah sebagai Dewan Fatwa. Padahal beliau kan lebih nilai karena di Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam. Jadi sangat kelihatan sekali bahwa fakta-fakta sidang ini tidak terlalu dijadikan pertimbangan hukum. Jadi dijadikan itu memang ada kebencian gitu loh, yang menurut kita ya. Kenapa? Ya, saya sangat sayangkan ini adalah dari awal kita sudah mengantisipasi ini, bahwa mengkhawatirkan bahwa ini tidak akan bisa objektif ketika majelis hakim itu dalam menangani suatu perkara itu mengenai tentang ayat-ayat, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang qaulus sahabah, tentang istilah-istilah dalam Islam, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, apa itu uduhu bisilmi kafah yang selama ini dalam persidangan ini dijadikan permasalahan, dijadikan sebuah delik. Itu kalau umat paham ini sangat berbahaya, bisa marah umat Islam ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana, sangat berbahaya. Ya, mau kemana negara kita ini kalau ulama-ulama yang dipidanakan? Sekarang apa yang menjadi yang ada di benak kita? Penjara sekarang dipenuhi oleh orang-orang baik. Ya, para perampok-perampok sekarang itu dibebaskan. Betul, bebas. Itu yang terjadi saat ini. Berbalik kita punya cara berpikir. Auzubillahi min dzalik. Ya, ini sangat berbahaya buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, semoga saja para kaum muslimin, para orang-orang Islam, kalian bersabar. Kalian bersabar ikut aturan hukum yang ada. Ya, ulama kita itu orangnya sabar semua. Tetapi ingat, tidak mungkin kita bisa bersabar selamanya kalau terus dibeginikan. Kita minta DPR sebagai wakil kita yang saat ini yang bisa berbicara, monggo silakan berteriak di sana. Ya, masih ada namanya banding, masih ada namanya kasasi, masih ada namanya PK. Tetapi yang paling pasti di depan mata kita lihat ada suatu kejadian yang sangat zalim buat ulama-ulama kita. Selama ini beliaulah yang mencetak ulama-ulama muda, mencetak generasi ke depan bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Ya, dan alhamdulillah masih ada nurani majelis hakim. Seorang hakim yang beragama Islam, beliau menyampaikan tentang perbedaan pendapatnya terhadap kasus ini. Beliau menyampaikan bahwa seluruh tiga ulama ini itu tidak bersalah. Allahu Akbar. Ya, ulama-ulama kita ini adalah orang-orang yang hanya menyampaikan tentang kebenaran sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan itu luar biasa sampai menangis. Allahu Akbar. Ya, karena apa? Beliau tahu karena beliau adalah orang Islam yang paham sedikit tentang keislaman, paham tentang bagaimana tupoksi seorang ulama. Tidak mungkin ulama itu harus diam di rumahnya, bukan ulama namanya itu. Tapi beliau harus keluar menghadiri siapa saja umat yang meminta beliau untuk menerima wejangan-wejangan dari beliau. Itulah ulama. Ulama harusnya itu memiliki kekebalan yang luar biasa dibanding DPR. Harusnya. Apalagi kalau memang beliau tidak menyampaikan hal-hal yang bertentangan. Nah, yang menjadi masalah adalah contoh. Ada kemarin saksi menyampaikan bahwa melihat tahu itu dari Ustadz Abu Rusdan, dari Ustadz Adung. Yang anehnya Ustadz Adung ada di penjara. Kenapa tidak dihadirkan di sini? Iya, betul. Kalau betul-betul mau membuka objektivitas kasus ini, kenapa Ustadz Abu Rusdan tidak dihadirkan? Karena saya yakin 1000% beliau akan menyatakan saya tidak tahu. Karena tidak akan pernah melihat, karena beliau memang bukan. Ini yang betul-betul banyak kejanggalan yang kita dapatkan. Jadi kita betul-betul sangat kecewa terhadap putusan apa kita dengar tadi. Bagaimana beliau diputus 3 tahun. Ya. Sedangkan dari awal kasus ini sudah kita sampaikan adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia terhadap kasus. Sudah sangat zolim luar biasa. Sangat zalim.
Ya. Jadi bisalah berdoa kita semuanya agar Ustadz kita diberi ketabahan, para keluarga semuanya bisa bersabar, dan insya Allah tidak mungkin keadaan ini akan begini terus. Ya, masih ada namanya banding, masih ada namanya kasasi, masih ada namanya PK. Tetapi yang paling pasti di depan mata kita lihat ada suatu kejadian yang sangat zalim buat ulama-ulama kita. Selama ini beliaulah yang mencetak ulama-ulama muda, mencetak generasi ke depan bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bapak-Ibu sekalian, sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketiga ustadz, kami ingin mengatakan sesungguhnya tidak ada perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang dengan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah umat yang paling banyak dirugikan oleh terorisme. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini. Saya ingin mengatakan di Indonesia ada Islamofobia dan jangan mengatakan tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan berbeda keadaannya. Terima kasih ya Allah, Engkau menetapkan keistiqomahan kepada 1 orang hakim beragama Islam yang dengan nyata-nyata mengatakan bahwa ketiga ulama tidak bersalah. Saya ingin mengatakan kepada Anda, sabar seperti yang dikatakan oleh tadi, bahwa insya Allah akan ada banyak upaya kita ke depan. Perlu Anda ketahui, semua saksi-saksi ahli mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari persidangan politik. Mengapa tidak dipertimbangkan hal tersebut? Ya, ustadz-ustadz kita ini adalah ustadz yang lembut, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada negara dalam keadaan wasatiyah, lurus dan menengah, ya, tidak radikal, tidak terlalu bermacam-macam, dan tidak melakukan banyak pertentangan kepada pemerintah. Tapi mengapa mereka masih juga dipersalahkan? Dan kepada Bapak Jokowi, Anda datang mengundang beliau. Mengapa sekarang beliau dalam keadaan susah di pengadilan Anda tidak berkata apa-apa? Kalau begitu, seandainya Anda mengetahui dia sebagai teroris, Anda bisa juga dianggap sebagai teroris dong kalau begitu. Oleh karena itu saudara sekalian, kembali kita beragama Islam. Hari ini agama kita ini memang sedang dalam kondisi diuji, ya. Saya ingin mengatakan inilah kesempatan seluruh umat Islam untuk bersatu. Jangan sampai peristiwa ke depan kembali ustadz-ustadz kita akan mudah dikriminalisasi dengan sebuah keputusan bernama Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2191 garing PB garing 2007 tanggal 21 April 2008. Allahu Akbar! Sangat sesat. Kenapa saya katakan sangat sesat? Kelihatan bahwa tidak ada rasa profesional hakim itu memutus perkara ini yang nyata-nyata obscure label, kabur semuanya. Tidak ada bukti, ya kan, yang mendukung. Sekali lagi saya katakan bahwa pelapor tidak pernah ada, tidak pernah diusut, tidak pernah disidangkan, kan begitu. Terus belum lagi mengatakan bahwa kita ini dianggap mengadu domba antara klien dengan kita sebagai lawyer, dan tidak pantas sama sekali dalam sidang itu disampaikan oleh seorang hakim. Sangat tidak pantas itu. Kelihatan sekali bahwa hakim ini yang Nasrani memang sudah benar-benar ingin memusuhi Muslim. Dia tidak pernah sadar bahwa Muslim ini di negara kita ini yang menguasai lebih mayoritas. Jadi akhlak mereka ini sudah tidak dimiliki lagi dalam memutus satu perkara, gitu ya. Nah, ini yang kita sangat sayangkan, dan sebenarnya bukan bahasa sayangkan ya, tapi yang jelas putusan hakim ini bukan cuma sekedar menyesatkan, bukan, tapi membuat dan merekayasa putusan itu seolah-olah ulama ini telah menyembunyikan apa yang disembunyikan, tidak juga dijelaskan. Sekali lagi bahwa proses sidang kita hargai, yang tetapi putusannya ini memang betul-betul melukai nurani keadilan. Ya, bagaimana kita dengar tadi pertimbangan hukum yang disampaikan semua adalah khayalan, delusi. Sebagaimana kita sampaikan, tidak ada sama sekali perkara tindak pidana terorisme. Tidak ada sama sekali. Coba ada nggak tadi beliau sampaikan ataukah di jaksa maupun pertimbangan hakim bahwa ada tindakan, ya, pengeboman,
Ada tindakan pengerusakan. Ya kan? Ada korban. Semuanya mereka akui. Dan bahkan pertimbangan hukum tadi dari majelis hakim sendiri, apa mereka sampaikan? Ya, bahwa terorisme ini itu adalah anti demokrasi, kejahatan. Sindik Suparajaya. Tetapi coba ketika dalam fakta sidang para ulama-ulama kita tadi disampaikan bagaimana saksi-saksi mengetahui, memahami bagaimana ustaz-ustaz kita ketika membicarakan atau menyampaikan kebenaran itu dengan humble, dengan kebaikan, dengan ketulusan, dengan kecintaan, dan menyatukan para umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya menyampaikan ataukah dalam hal memberikan tausiah itu luar biasa, terlalu jauh daripada profiling seorang terorisme. Jauh banget. Ketika beliau, apalagi Ustaz Farid tadi, beliau itu salah satu seorang ketua partai yang katanya kalau terorisme itu anti terhadap demokrasi. Tapi ketika beliau menyampaikan itu, apalagi beliau itu adalah berkamuflase. Apapun kita lakukan, apalagi kita bisa selamat. Padahal paling gampang diketahui watak kita seseorang. Tadi disampaikan juga bagaimana Ustadz Farid ini dari tahun 97, 95 itu sudah jadi pengurus MUI. MUI loh. Bukan ecek-ecek itu. Beliau sekarang juga adalah terdaftar sebagai pengurus di salah satu di dua organisasi ulama internasional. Kemudian beberapa kali diundang, dipanggil sebagai pembicara di luar negeri. Apalagi kalau cuma di Indonesia apa istana negara tertinggi di Indonesia ini apa? Istana negara presiden, Wakapolri, Intelkam, semuanya beliau diundang sebagai pembicara. Dan ceramahnya apa? Larangan tentang berbuat takfiri, tidak boleh mengkafirkan orang lain. Betul. Tidak boleh gulu fitin. Itu fakta persidangan yang disampaikan sendiri. Tapi ketika itu didapat faktanya, itu bohong. Itu kan nggak ngerti soalnya hanya berkamuflase lagi. Makanya apapun yang kita lakukan, semuanya salah di mata mereka. Nah, ini namanya dicari-cari pasalnya. Nah, sedangkan beliau itu adalah ulama besar di Indonesia ini. Insya Allah kita tidak main-main. Saksi-saksi berapa dia yang dihadirkan oleh mereka sendiri dari JPU itu kurang lebih 26 dan 30-an lebih dengan ahlinya. Tidak ada yang meragukan tentang keilmuan beliau, tentang keulamaan beliau. Tidak ada yang meragukan. Semuanya mensupport, semuanya bersaksi bahwa beliau memang ulama besar. Orang baik, tidak pernah berkata-kata tentang kekerasan, tentang ancaman kekerasan yang sebagaimana itu disebutkan dalam salah satu unsur dakwaan sebagai seorang pelaku tindak pidana terorisme. Jauh panggang dari api, tapi faktanya tetap aja beliau. Nah, inilah kemudian beliau dicari-carikan pasal. Ya, pasal yang diinin sama beliau itu masalah pasal 13C. Menyembunyikan informasi. Seperti menyembunyikan informasi itu ada dulu kejadian. Ada kejadian tindakan terorisme, baru beliau tidak melaporkan. Ternyata fakta sidang ada nggak? Tidak ada sama sekali. Beliau hanya betul-betul menjalankan dakwah sebagaimana apa yang menjadi tugas dan kewajiban beliau. Menyampaikan kebenaran. Apa yang disampaikan? Quran. Coba, tadi merinding saya ketika salah seorang hakim yang menyampaikan bagaimana pendapat beliau tentang kejadian ini. Boleh menyampaikan Ustadz itu adalah orang-orang yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ya, coba pernyataan tentang iqamatuddin, tentang menegakkan syariat Islam, itu perintah mana? Bukan perintah beliau, perintah Allah. Kalau kita sampaikan sesuai dengan aturan hukum yang ada, tidak memaksakan kehendak, tidak dengan jalan kekerasan. Siapa yang melarang? Tidak ada yang larang. Hukum kita membolehkan. Makanya kenapa Pancasila ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama? Karena apa?
Nah, yang tadi lebih menyakitkan lagi apa? Itu sebagaimana apa disampaikan apa namanya ahli yang dihadirkan oleh mereka. Ini seorang Islah Bahrawi ini, ya ahli tadi itu IB, itu menyampaikan tentang apa tadi? Fan Islamisme, bahayanya fan Islamisme. Padahal kalau kita lihat sejarah, kalau tidak ada fan Islamisme, tidak akan mungkin Indonesia merdeka. Fan Islamisme muncul itu ketika ketidakadilan muncul ada pada suatu tempat. Ketika itu penjajahan terhadap negara Republik Indonesia, maka pan Islamisme muncul sebagai penggerak, ya penggerak untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Sekarang ini pan Islamisme yang menjadi salah satu apa namanya pejuang pada saat zaman sehingga kita bisa merasakan Indonesia sebagai negara merdeka menjadi sebuah kata-kata menyakitkan, sebuah kata-kata menjijikkan bagi mereka. Ini yang jadi masalah. Ya, padahal hukum itu mungkin ada hukum pada paham. Hukum itu tidak bisa dihukum orang karena hanya cara berpikirnya, hanya karena batinnya. Tidak bisa, Pak. Hukum itu harus pasti konkret, harus dilakukan. Nah, ini yang jadi masalah. Baik, mungkin dari saya, yang paling pasti insya Allah kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang ya, dan tadi Ustaz Farid sudah menyampaikan memang Ya, mereka membenci Islam. nah intinya itu. Nah, yang paling pasti, Islam itu mau yang paling pasti dari 3 hakim ini memang mohon maaf, ini bukan kita syarat tapi fakta sidang kita harus sampaikan. Ya, itu ada non muslim 2 orang, 1 muslim. Yang muslim ini yang lebih paham, lebih mengerti tentang proses hukum. Karena paham tentang Islam, karena yang di sidang ini masalah apa? Masalah agama Islam, bukan agama lain. Dan yang paling masalah lagi adalah ini ketika proses sidang kemarin, saya secara pribadi yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ketika dimunculkan masalah persoalan Ambon, persoalan Poso, persoalan Bali. Sekarang ini dimunculkan itu jadi dasar mereka. Pada saat itu saya menanyakan siapa yang pertama masjid, siapa yang punya itu masjid di Ambon yang dibakar pada saat Idul Fitri. Ketika itu saya tanyakan, dilarang oleh hakim. Ternyata yang munculkan sekarang sebagai pertimbangan hukum. Ini kecurangan sangat luar biasa. Ya, tapi doakan kami, insya Allah kita akan melakukan perlawanan. Ya, apapun itu sampai tidak pengadilan. Cuma sesuai dengan koridor hukum yang ada, apa yang hukum melakukan akan kami siap. Ya, sampai tidak penghabisan. Tadi pesan beliau, kita bersabar. Ya, ini sama kalau nggak Uhud ya Badar mungkin. Ya, jadi